Keluarkan PowerPoint-nya. Ya, keluar Bu. Ibu mulai ya. Belum semuanya join, baru 50-an ini. Sambilan saya mulai, ini saya record. Oke. Kamu tuh cari tempat yang oke lah kalau mau online ya. Jangan sampai jalan-jalan yang sampai di kantin ya. Di kantin boleh, jangan sampai makan. Biar agak fokus ya walaupun online. Soalnya saya ada kegiatan di Bukit, Unsur Bukit jam 1. Jadi saya tidak mungkin ke Layo lagi, tidak keburu nanti. Saya bantu instrumen suaranya sekarang. Oke, hari ini kita akan bahas tentang integral. Integral tak tentu, karena kita punya nama, ada dua integral, ada integral tentu, ada integral tak tentu. Ada terus aturan pangkat yang diperumum sama tutorial ditambah sedikit sigma nantinya. Ya, anti turunan. Kalau kita kemarin udah belajar turunan, hari ini kita belajar namanya anti turunan. Kebalikan dari turunan kita sebut dengan namanya integral tak tentu. Jadi kalau sudah paham turunan, mudah-mudahan yang integral ini bisa. Brownie. Oke, jadi misalkan F sini. Jadi misalkan F adalah suatu anti turunan. Jadi kebalikan dari turunan, ini saya baca ada teoremanya ya kan. Jadi kalau F aksen X sama dengan Fx. Kebalikan dari turunannya. Contohnya gini, carilah anti turunan. Kalau orang bilang anti turunan itu sebenarnya sama saja dengan yang namanya turunan. Integral, sorry, sama dengan integral. Jadi carilah integral dari fx sama dengan x kuadrat. Pada interval minta hingga sampai terhingga. Artinya semua garis bilangan itu dipakai. Jadi kalau sini, oh tipis banget. Jadi kalau ini integral, keluar nggak tulisannya? Muncul nggak tulisan biru saya? Muncul, Bu. Jadi integral x kuadrat dx. Dikatakan namanya integral tak tentu ini, kita punya namanya batas bawah dengan batas atas. Kalau integralnya tidak tertuliskan batas bawah dan batas atas, kita sebut dengan namanya integral tak tentu. Nanti di minggu depan, kalau sudah bisa integral tak tentu, kita akan belajar yang namanya integral tentu. Jadi kalau dia punya batas bawah dengan punya batas atas, kita sebut namanya integral tentu. Kalau tidak punya batas, namanya seperti ini, integral tak tentu. Integral dari x kuadrat dx. Jadi gimana? Masih ingat nggak? Ini bukan yang baru lagi buat kalian sih, saya yakin udah sering. X kuadrat, jadi kalau kemarin turunan pangkatnya itu berkurang 1. Kalau integral, X-nya ditulis, pangkatnya bertambah 1. Jadi pangkat 3. 2 bertambah 1, 3. Terus berapa? Koefisiennya X kuadratnya kan 1 ya sebenarnya ya kan? Per pangkatnya berapa seharusan? Jadi sepertiga X pangkat 3 plus C. Itu jawabannya. Jadi kalau kita mau turunkan, misalnya fx-nya sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c. Jadi kalau mau kita turunkan, harusnya hasilnya akan sama dengan soal di integral ini. Harusnya x kuadrat hasilnya. Sepertiga x pangkat 3, kalau diturunkan berapa? Nih, sepertiga x pangkat 3. Kalau diturunkan, tiganya ke depan kan? 3 kali sepertiga, itu 1 kan? Pangkatnya berkurang 1. Jadi yang tadinya x pangkat 3, dia akan menjadi X kuadrat. Kembali lagi kan? Ya, jadi ini integral. PowerPoint ini ada di pertemuan 13, nanti silakan di-download. Ini juga udah saya record. Nanti yang ketinggalan, Miss, berarti bisa silakan diulang. Oke, saya next ya. Sekarang ini, penulisan anti turunan.
Penulisan anti turunan. Nih, karena kemarin pakai diferensial itu dx, ya kan, diferensial x untuk penentuan turunan, maka kita bisa juga pakai integral namanya ax. Jadi jangan heran, anti diferensial atau anti turunan. Jadi kalau ditulis ax x kuadrat itu sama saja seperti namanya integral dari x kuadrat. Jawabannya tadi sepertiga x pangkat 3 plus c. Jadi kita punya aturan pangkat ini. Integral dari x pangkat r dx artinya x pangkatnya r bertambah 1. X pangkat r plus 1. R plus 1 berarti dibagi pangkat. Per r plus 1 ditambah c. Kalau R-nya semuanya bilang rasional, kecuali min 1. Kenapa kalau pangkatnya, kalau min 1 tambah 1 kan 0. Bilangan dibagikan 0 hasilnya apa? Bilangan dibagikan 0 hasilnya tak terdefinisi. Jadi ingat, tidak boleh pangkatnya min 1 ya. Semuanya seperti itu. Pangkatnya bertambah 1 dibagi jumlah pangkat ditambah C. Karena ini integral tak tentu, tidak punya batas bawah dan batas atas, maka di sini buat ditambah C. Kita contoh ini, integral dari X pangkat 4/3. Jadi gimana? Udah sih, di bawahnya udah saya buat, ya. Saya tulis kembali. Integral X pangkat 4/3 dx. Jadi gimana? Pangkatnya 4/3. 4/3 itu ditambah 1. Dibagi 4 pangkatnya juga kan? Nah, kalau bisa langsung silakan. 4/3 tambah 1 itu namanya kayak gini. 4/3 ditambah 3/3. 7/3 kan? Jadi X pangkat 7/3, yang ini juga dibagi 7/3. Ah, plus J. Jadi nggak ada lagi tulisan integralnya. Kalau dibagi 7/3 bisa dibalik. Jadi 3/7, X pangkat 7/3 plus C. Seperti itu. Pangkat ya, dia ada seperpangkat. Ya, udah sudah catat ya. Nanti lihat aja di PowerPoint-nya. Saya langsung lanjut-lanjut aja ya. Sama kok, saya cuma ngulang. Next, ini. Integral tak tentu adalah linier. Sama seperti turunan. Kalau turunan kemarin kan nyari satu-satu. Integral juga seperti itu. Jadi kalau ada integral, ini kan diferensial ya. Saya ingatkan kembali ini diferensial. Jadi kalau diferensial kan katanya turunan dari kfx. Kalau k ini konstanta, konstantanya ke depan, cari turunan fx. Kalau cari turunan fx tambah gx, cari dulu turunan fx berapa, nanti ditambah berapa turunan gx. Kalau kurang juga seperti itu kan, turunan fx berapa dikurang turunan gx. Integral juga sama nih, integral. Jadi kalau ada integral k fx dx, karena k itu adalah konstanta, yang namanya konstanta itu 1, 2, 3, min 4, pokoknya angka, tidak ada variabel, maka k-nya ke depan. K integral fx dx. Kalau penjumlahan, berarti kamu bisa cari integral fx dulu berapa, baru tambah integral gx. Begitu juga dengan pengurangan, integral fx berapa dikurang integral gx. Sama dengan turunan kemarin. Nah, contohnya seperti ini. Integral 3x kuadrat plus 4x dx. Nah, ini yang dibuat di slide ini sudah dibuat dengan rapi itu urutannya. Bu, kalau saya mau langsung cara cepat, nggak usah pakai bertele-tele, step by step seperti ini, boleh? Boleh. Jadi saya lihatkan dulu cara lengkapnya. Integral 3x kuadrat tambah 4x dx. Artinya apa? Cari integral 3x kuadrat dx ditambah integral 4x dx. Integral 3x kuadrat itu berapa? 3 ini kan konstanta. 3 ini boleh ke depan. 3 integral x kuadrat dx. Slide saya berubah nggak? Benar ya? Di integral 3x kuadrat. Apa? Apa dia ini? Benar, Bu. Dengar ya, di contoh 3 kan slide-nya. Iya, Bu. Nah, terus integral 4x dx. 4-nya konstanta, 4-nya boleh ke depan. Integral x dx. Nah, 3-nya kan konstanta, tulis saja 3. Berapa integral x kuadrat? X, karena pangkat 2 tambah 1, jadi pangkat 3/3. Ditambah C aja boleh enggak, Bu? Untuk 1 C2 boleh. Ya kan, tambah C. Plus 4 nih, 4-nya ditulis.
Integral X. Integral X itu berapa? Tahu nggak? Integral X itu berapa? X itu pangkat 1. Jadi pangkatnya 1 tambah 1 jadi 2/2. Ya, 4. Jadi X kuadrat per 2 tambah C. 3 dengan 3 boleh kita coret. Jadi sisanya X pangkat 3. 4 dengan 2. Nah, X pangkat 3 plus 2X kuadrat. Tinggal C-nya ditambah aja. Ini jawabannya. Bu, langsung lah, tidak usah dibuat per step. Oke, 3X kuadrat plus 4X. Nah, ini biasakan dalam kurung sebenarnya. Nah, biasakan dalam kurung. Sorry, 3-nya. Nih. Kenapa harus dalam kurung? Artinya semua yang dalam kurung itu diintegralkan. Kalau enggak akan bingung. Jadi integral 3X kuadrat. 3-nya mantep. X-nya pangkat 2 bertambah 1 jadi pangkat 3. Per pangkatnya berapa? 3 kan? Plus 4X. Berarti 4-nya tulis. X-nya pangkat 1 bertambah 1 jadi pangkat 2 per 2 plus C. Itu boleh dioret. Jadi X pangkat 3. Ini kan 2. 2X kuadrat plus C. Sama. Terserah mau pakai step yang kiri atau step yang kanan. Sama dia. Oke? Paham yang itu? Yang biasa, yang simpelnya? Bu, lanjut ya. Nih, kalau aturan pangkat yang diperumum, ini yang tadi. Ingat kembali aturan rantai, ya kan? Pangkatnya bertambah 1 ya. Ini kalau turunan kan? Nih, kalau integral ini, kalau integral GX pangkat R, ada G aksen X, ada nanti bentuknya G aksen, berarti hasil ini penting ini. Jadi hasilnya apa? GX pangkat R tambah 1 dibagi R tambah 1 tambah C. Ini aturan yang biasa. Aturan pangkat yang diperumum. Nanti kita ke contohnya lebih paham ya. Nah ini. Wow Bu, masa saya harus mengalihkan pangkat 30 dikalikan dengan sebelah. Ini sangat gampang sesuai dengan yang saya kotain barusan ini nih. Jadi ini GX pangkat R, ini G aksen X. Ini ada turunannya. Jadi yang sebelah kanan ini sebenarnya turunan dari yang sebelah kiri. Jadi jangan pusing. Jadi hasilnya GX pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Tambah C jangan lupa, karena kita bicaranya integral tak tentu. Dan tidak punya batas bawah dan tidak punya batas atas. Nah inilah. Jangan pening. Menurut saya harus kali ini ya, X pangkat 4 tambah 3X. Enggak. Cukup gini. Jadi misal, jadi GX-nya apa? Lihat yang pangkatnya paling tinggi. Berarti inilah yang namanya GX. Jadi GX itu X pangkat 4 plus 3X. Nah, gitu ya. Harusnya kayak jalan. Nah, ya. Terus turunannya apa? Coba lihat. G aksennya apa turunannya? Turunan X pangkat 4 apa? 4-nya ke depan, X-nya pangkat 3. Turunan 3X apa? 3 kan? Nah, ini kan 4X pangkat 3 sama nggak dengan ini? Sama kan? Kalau ini sama, yang namanya G aksen X. Jadi bentuk ini kan sama, dan bentuk contoh 4 ini sama dengan bentuk teorema yang ini, teorema C. Ada kan teorema C? Jadi hasilnya GX pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus C. Jadi jangan bingung, kalau ketemu soal ini, nah, pangkat 30, 4X pangkat 3 plus 3DX, ini barusan kita identifikasi nih, ini GX, ini G aksen X. Jadi jawabannya apa? GX, katanya. GX itu yang mana? GX itu yang mana? X plus X pangkat 4 plus 3X. Jadi X pangkat 4 plus 3X, katanya pangkat apa tadi? Lihat di teoremanya. Nih, pangkat R tambah 1 dibagi R tambah 1 tambah C. Nah, R-nya di sini kan pangkat tertingginya 30. Tambah 1, 31 dibagi pangkatnya 31 plus C. Jadi inilah jawabannya. Itulah jawabannya.
Tidak perlu bingung apakah harus dikalikan, tidak. Cukup identifikasi bahwa ini GX, cek ini benar nggak turunannya. Benar, turunan dari X pangkat 4 adalah 4X pangkat 3. Turunan dari 3X adalah 3. Karena bentuknya seperti ini, sesuai dengan teorema yang tadi, jadi langsung hasilnya ini nih, garis pangkat hasilnya GX pangkat R tambah 1 dibagi R tambah 1 tambah C. GX-nya kan ini X pangkat 3 plus 3X. Pangkatnya bertambah 1, R-nya kan 30, tambah 1, 31, nanti per 31 plus C. Tuh, itu boleh di screenshot atau nanti kamu catat lagi. Nggak usah dicatat juga nggak apa-apa sih, karena ini di bawahnya sudah dijelaskan. Ya, oke, nanti harus latihan soal sering-sering baru bisa ya. Nah, sekarang kita ke latihannya nih. Cari anti turunan katanya. Anti turunan ya biasa aja. Jangan bingung. Jadi yang nomor 1 integral dari 2x min 4. Nah, saya biasakan kamu juga dalam kurung. Integral 2x berapa? 4x. X-nya dulu, 2-nya ditulis, X-nya pangkat, yang tadinya pangkat 1, pangkat sip, per 2. Dikurang, tulis dikurang. Integral dari 4 apa? 4 X. Sudah, plus C. 2X kuadrat kalau dibagi 2 apa? X kuadrat. Dikurang 4X plus C. Nah, itulah jawabannya. Nomor 1. Ya. Ngecek nih, jawaban saya ini benar nggak sih integralnya? Kamu lihat, X kuadrat. Kalau diturunkan apa? 2X kan? Benar, sini 2X. Min 4X kalau turunkan min 4. Ya udah, betul jawaban kita. Kan bolak-balik dia. Sekarang integral dari X pangkat min 3 per 4 dx. Kalau integral pangkatnya bertambah 1. Jadi pangkat berapa? Min 3 per 4 diurutkan aja ya. Saya buat tambah 1. 1 itu kan 4 per 4. Min 3 per 4 kalau ditambah 4 per 4 jadi X pangkat jadi seperempat. Jadi X pangkat seperempat dibagi seperempat ditambah C. Dibagi seperempat itu kan dibalik jadi 4. 4X pangkat seperempat ditambah C. Ambilan di absen e-learning ya. Si e-learning dokter hadirnya. Nah, terus ini 6X kuadrat. Jadi integral 6X kuadrat min 6X plus 1 dx. Nah, gimana? 6-nya mantep, X-nya jadi pangkat 2 jadi pangkat 3 per 3. Dikurang 6X, 6-nya tetap, X-nya jadi pangkat 2 per 2. Integral 1 plus 1 berarti plus X, ya kan? 6X pangkat, oh jangan lupa plus C. 6X pangkat 3 kalau dibagi 3, 2. X pangkat 3. Min 6 bagi 2, min 3. Plus X plus C. Nah, itu jawabannya. Kalau nomor 2 tadi nih, 4 kali X pangkat seperempat. Kalau mau diturunkan, seperempat kalikan 4 kan? 1 kan? Pangkatnya berkurang 1. Seperempat kurang 1, min 3 per 4. Benar, jawabannya X pangkat min 3 per 4. Yang nomor 3 kalau diturunkan apa? 3 kali 2 kan 6. X-nya berkurang 1, 6X kuadrat. Benar, di soalnya 6X kuadrat. Min 3X kuadrat kalau turunkan min 6X. Ini benar, min 6X. X kalau diturunkan berapa? 1. Nah, ini jawabannya. Tuh, yang nomor 3 nih. Identifikasi yang pangkatnya paling tinggi ini jadi GX. Nah, ini GX. Benar enggak? 3X plus 1 kalau diturunkan 3X kalau turunnya 3 kan? Benar kan? Jadi hasilnya apa nih? GX kan 3X plus 1. Pangkatnya tadi 4 bertambah 1. Jumlah pangkatnya apa? 5. Nah, itu jawabannya. Yang nomor 5, lihat. Ini GX nih. X pangkat 2 min 4. Benar nggak turunan X kuadrat itu 2X? Benar kan? Tuh 6 kan ya 0. Jadi ini gimana? Lihat GX-nya. GX-nya apa? X kuadrat min
4. Pangkatnya tadi 3, tambahin 1. 4. Ya pangkat yang barusan ditulis berapa? 4 kan? Itu jawabannya. Ini boleh di screenshot, nanti kamu coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Nanti ini ya, Pak. Nanti kamu coba kerjain, sama nggak jawabannya? Oke, dan sudah di screenshot, nanti boleh dikerjakan lagi. Sudah ada yang mau bertanya soal ini? Jadi bahan UAS ya, UAS kamu di akhir November. Ini hari ini udah pertemuan 13. Artinya 2 kali lagi kuliah. 14, 15, udah 16 kita UAS. Jadwal UASnya nanti begini ya, sudah pertemuan ke-15 selesai, berarti minggu depannya kan pertemuan ke-16. Saya langsung UAS saja. Sesuai jadwal kuliah aja UASnya. Jadi nggak pusing. Itu ya. Materinya bahan setelah UTS. Bahan setelah mid semester. Nanti bahannya apa? Turunan, integral, nanti sigma sama matriks. Oke, saya next ya. Ini sudah di screenshot sudah. Sudah, Bu. Kamu latihan lagi harus ini. Nah, ini habis. Ada yang mau nanya nggak integral nih? Ada yang mau nanya lagi nggak integral nih? Saya kasih latihan lagi deh, coba. Whiteboardnya keluar nggak? Keluar, Bu. Apa ini? Coba. Ya, nomor 1 apa? Integral X pangkat 4 berarti X pangkat 5. per, jangan lupa pernya 4. per 5 ya, per 5 per pangkat yang baru. Integral 2X pangkat 3, duanya tulis, X-nya jadi pangkat 4, berarti dia per 4. 4. Integral dari 5 berarti 5 kasih X plus C. Ini mau disederhanakan 2 per 4 itu boleh jadi setengah X pangkat 4 plus 5X plus C. Integral 3X pangkat sepertiga. Tiganya mantep. X pangkat sepertiganya tambah 1 nih. Sepertiga tambah 1. Jadi sepertiga tambah 3 per 3. 4 per 3. Berarti X pangkat 4 per 3. Dibagi apa? Dibagi 4 per 3. Integral 4 apa? 4X. Nah, beresin nih. Dibagi 4 per 3. Berarti 3 per 4 nanti dibalik. Kali 3, X pangkat 4 per 3. Tambah 4X tambah C. Berapa? 3 kali 3 ya 9 per 4. Itu jawabannya. Boleh disimpan ya untuk latihan-latihan. Jangan sampai nggak tahu. Nah, kalau seperti ini simpel. Integral X pangkat 5 berarti X pangkat 6 per 6. 3X kuadrat, 3-nya tulis, X-nya pangkat 2, jadi tambah 1, jadi pangkat 3 3. per 3. Diberesin, tetap X pangkat 6 per 6. 3X pangkat 3 dengan 3 boleh coret, jadinya X pangkat plus C. Sekarang ngecek benar nggak? Lihat nih, X pangkat 5. 5-nya kan kalau ke depan, 5 kali 1/5 kan 1. Oh, sorry, saya ada yang teratur ya. Ini bisa dicek ini.
Kalau ini X pangkat 5/5 diturunkan, jawabannya harusnya X pangkat 4. Setengah X pangkat 4. Kalau diturunkan, 4-nya kayak depan kan, 4 kali setengah 2. 2X pangkatnya berkurang 1. Ini sama nih, 2X pangkat 3. 5X turunannya berapa? 5. Oh, ini juga 4/3 kali 9/4 jadinya 3. X-nya 4/3 dikurang 1, 1/3. 4X turunannya 4. Itu ya. Ya, boleh di-cancel. Udah ya, saya hapus ya. Nah, kalau seperti ini yang tadi pakai teorema aturan yang diperumum. Nih, teorema aturan yang diperumum. Tadi ada. Jadi ini identifikasi dulu. Ini kita samakan dengan namanya GX. Benar nggak X kuadrat itu, X kuadrat plus 5 ini kalau diturunkan 2X. Benar nggak? X kuadrat turunannya 2X, benar nggak? 5 ya turunannya 0 kan? Bukan 1. Turunan 5 0 ya. Turunan sejuta juga 0. Jadi turunan X kuadrat berarti 2X. Benar. Ini G aksen X. Karena bentuknya seperti ini, jadi jawabannya cukup GX. GX itu berarti X kuadrat plus 5. Pangkatnya bertambah 1. Pangkatnya yang tadinya 16, di sini 16, dia bertambah 1. 17/17 tambah C. Nah, itu aja jawabannya. Tidak perlu dikalikan. Nah, seperti ini. Ini karena yang pangkatnya tinggi, kita sebut dia dengan namanya GX. Sekarang benar nggak? 3X kuadrat kalau diturunkan 6X. Benar kan 6X? Nah, kalau benar ini G aksen X. Jadi jawabannya GX. GX itu tadi yang dalam kurung. Pangkatnya bertambah 1. 7 tambah 1. Itulah pakai aturan teoremanya. Nah, sampai situ integral tentunya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan yang ini? Ada yang perlu saya ulang? Ada yang perlu saya ulang? Udah ada ya? Aku lanjut ya. Aku balik ini stop dulu. Kita ke penulisan jumlah dengan sigma. Sudah muncul PowerPoint Ibu? Sudah, Bu. Sigma, kamu udah pernah lihat juga sigma, saya yakin. Sigma itu ya aturan penjumlahan gitu ya. Jadi gini, kita punya angka nih, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Kalau kita mau tambahnya sampai 100 kuadrat, alangkah repotnya kalau kita tulis semua kan. 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat, tambah 6 kuadrat, kan nggak mungkin. Jadi ingat di matematik, kalau dan seterusnya, titiknya ini 3, ada aturan. Bukan suka-suka titiknya panjang, titiknya 2, titiknya 3 sampai 100 kuadrat. A1 tambah A2 tambah A3 tambah 4 sampai AM. Titiknya juga 3 sampai AM. Jadi bentuk yang di atas ini kita bisa nulisnya seperti ini jadi sigma. Bentuk yang A ini bisa kita tulisnya namanya sigma. Sigma itu huruf besar nih, dia dari bahasa Yunani. Sepadan dengan S, summation, jumlah gitu ya. Jadi ini yang bergerak lihat pangkatnya semuanya pangkat 2, semuanya mantep. Yang bergerak tuh angka 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita ubah dia ke dalam bentuk sigma, nah jadi sigma ini nulisnya kayak gini, nggak usah keriting-keriting, nggak usah lengkung-lengkung, seperti huruf E tapi dia lancip di kiri kanannya. Ini aturan penulisan sigma yang benar. Jadi yang selama ini tulisannya salah, ini salah, diperbenar, dibener-benerin. Ya, tulisan sigma.
Dia benar-benar sudut gitu ya, sigma. Seperti ini sigma yang benar. Jadi sigma, ini namanya batas bawah nih. Di bawah ya batas bawah. Yang ini batas atas. Indeksnya apakah harus selalu huruf I? Terserah, suka-suka. Mau pakai A, B, C, D, terserah. Jadi sigma angkanya apa saja yang berubah di soal ini? 1, 2, 3, 4 kan itu yang berubah. Pangkat 2 semuanya tetap kan? Jadi yang berubah tuh I, berarti pangkatnya semuanya tetap I kuadrat. I-nya bergerak dari angka berapa? Dari angka 1 mulainya. Sampai berapa? 100. Jadi bacanya ini apa? Sigma I sama dengan 1 sampai 100 I kuadrat. Itu ya. Sigma I sama dengan 1 sampai 100 I kuadrat. Nah, sekarang bagaimana dengan yang sebelah sini? A-nya tetap nih, A1, A2 yang berubah tuh yang bawah ya, indeks, namanya indeks. Jadi sigma A-nya mantep kan? Ya buat mantep A-nya. Yang berubah apa? 1, 2, 3, 4. Kita buat AI namanya. Jadi I-nya dimulai dari angka 1 sampai apa nanti? N. Jadi bacanya sigma I sama dengan 1 sampai N AI. Itu penulisan sigma. Nih, ada sifat-sifat sigma. Sifat-sifat sigma. Jadi kalau ada sigma, ada bilangan konstanta, CAI, C-nya boleh dikeluarkan. Sama seperti turunan dengan integral. C-nya didepankan, baru cari sigma AI. Penjumlahan juga gitu, cari sigma AI dulu, baru tambah sigma BI. Pengurangan juga sigma AI dulu, baru kurang sigma BI. Nah, ini contohnya. Kalau diketahui sigma dari I sama dengan 1 sampai 100, untuk AI itu 60, sigma I sama dengan 1 sampai 100 untuk BI itu 11, hitung ini katanya. Hitung ini, nah saya tulis ulang aja biar belajar sama-sama. Ditanyanya, sigma I sama dengan 1 sampai 100, soalnya itu 2 AI dikurang 3 BI ditambah 4. 2 ini konstanta. Jadi 2 ini boleh dikeluarkan. 2 sigma I sama dengan 1 sampai 100 AI. Min 3 ini konstanta, boleh ke depan. Sigma I sama dengan 1 sampai 100 BI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 100 untuk angka 4. Nah, berapa? Sigma I sama dengan 1 sampai 100 AI ini udah diketahui nih nilainya nih. 60, berarti 2 kali 60. Min 3, oke. I sama dengan 1 sampai 100 BI, ini BI nih. 11, 3 kali 11. Kalau konstanta gimana? 4 dari dikasih tahu. Ini sigma konstanta. Kalau I-nya geraknya dari 1 sampai 100 untuk 4, maka 4, mantep. Kaliin berapa? 100. Asal dia dimulai dari angka 1 ya. Jadi kan dari 1 sampai 100 kita ini kalau hitung dari 100 kali. Jadi 2 kali 60, 120, kurang 33, tambah 400. Jadi kalau total dapatnya 487. Tuh, nih kalau soal lagi, sigma I sama dengan 1 sampai 10. Untuk angka 2 berapa? Dari I 1 sampai 10 itu ada 10 kali kan? Jadi 10 kali 2, dapatnya 2. Sigma I sama dengan 1 sampai 20. Untuk angka 5 berapa? Dari 1 sampai 20 itu 20 kali. 20 kali 5. Jadi 100. Betul. Kalau saya tanya dari I sama dengan 2 sampai 10. Untuk angka 4 berapa? Ini mulainya dari 2. Dari 2 sampai 10 itu ada 9 kali kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 kali 4, 30. Nah, jadi jangan, istilahnya jangan latih ya. Di 1 sampai 10, 10. 1 sampai 20, 20. Ini lihat nih, ini yang mulainya dari 2. Dia nggak buat 10, tapi dia sudah berkurang 1, jadi 9. Tuh, ya. Dan ini udah ada nih. Nah, ini beberapa jumlah khusus atau sigma khusus.
Jadi kalau ada sigma I sama dengan 1 sampai N untuk I, artinya kan mulai kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita boleh pakai rumusnya N kali N plus 1 bagi 2. Kalau untuk I kuadrat, berarti kan dimulai dari 1 nih, 1 kuadrat. Nanti I-nya 2, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai kuadrat. Jumlahnya ada rumus cepatnya. N kali N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi 6. Kalau I pangkat 3, ya 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, tambah 3 pangkat 3, nanti sampai N pangkat 3. Sampai 500, ya 500 pangkat 3. Ini jumlahnya N kali N pangkat 1 dibagi 2, dikuadratkan. Kalau ini juga pangkat 4 ya. Ini boleh dilihat teh nanti. Boleh diingat. Nah, kita ke latihannya nih. Yang nomor 1. Gimana nomor 1? Sigma K sama dengan 1 sampai 5, 3K min 1. Gimana? K-nya bergerak dari 1 nih. Jadi 3 kali 1 dikurang 1. Ditambah 3-nya mantep, K-nya berubah jadi 2. Dikurang 1. Gitu kan? 3-nya tetap, K-nya jadi 3. Terus K-nya jadi 4. Sampai K-nya jadi, lihat batas atasnya sampai 3 kali berapa? Nih dari 1 nih sampai 3 kali 5. Nah, dikali 3 dulu baru kurang 1. 3 kali 1 3, kalau kurang 1 berarti 2. 3 kali 2 6, kurang 1 berarti 5. 3 kali 3 9, kurang 1 berarti 8. 3 kali 4 12, kurang 1 11. 3 kali 5 15, kurang 1 15. Jadi berapa itu? 15 tambah 25, 40. Itu ya. Yang nomor 2, sigma K sama dengan 1 sampai 6, 2I kuadrat. Jadi gimana? 2 ini konstanta sebenarnya. Boleh juga 2 ini dikeluarkan kalau nggak mau repot. Nah, 2-nya mundur. I kuadrat. Oh, ini salah nih saya nih. Hati-hati ya. Ini indeksnya I. Ini indeksnya K. Tidak bisa. Harusnya tidak bisa jalan. Kalau ini K, sini juga harus K. Gitu ya. Kalau ini I, sini juga harus I. Jadi kita perbaiki dulu. Saya ganti I semua ya. Ini diganti I sama dengan 1. Untuk I-nya 1, berarti 1 kuadrat. I-nya 2, 2 kuadrat. Sampai nanti 6 kuadrat. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 11, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36. Berapa tuh totalannya? 1 tambah 4, 5 tambah 9, 14. 14 tambah 16, 66. berapa? 5 tambah 9, 14 tambah 16, 30. 30 tambah 25, 55. 55 tambah 36, berapa? 91 kan? Cek ya, benar nggak? Benarkah totalan saya? Tuh. Terus nomor 3. Kalau kayak gini mana I-nya dimulai dari angka 3 nih. Berarti I tambah 1, berarti 3 tambah 1. Terus I-nya 4, berarti 4 tambah 1. I-nya 5, 5 tambah 1. Gitu. I-nya cuma gerak dari 3 sampai 5. Jadi 3, 4, 5. Berapa diselesaikan? 2 per 4 gitu ya. Tambah 2 per 5, tambah 2 per 6. Kalau sama kak penyebutnya berapa ya? 60 ya. 60 bagi 4. 60 bagi 4, 15. 15 kali 2, 30. 60 bagi 5, 12 kali 2. 60 bagi 6, 10 kali 2.
Jadi 30 tambah 24 tambah 50. 24 per. Habis itu boleh. Sederhanakan juga boleh. Untuk nomor 4 dengan nomor 5 itu balikannya. Tulis ke dalam notasi sigma katanya. Buat dalam sigma. Jadi sigmanya berapa nih? Dimulai dari angka 1 sampai angka 98. Berarti I. Itu ya jawaban nomor 4. Jadi nanti kan I-nya 1 kan 1. Tambah lagi sigma itu kan tambah 2, tambah 3, sampai tambah 98 nanti. Kalau ini nih lompat-lompat nih, 2, 4, 6, 8, 10 sampai 100, dia lompat. Sepertinya bilangan genap semua. Jadi berapa? Sampai angka berapa? 2 dikali I ya. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. Berarti sampai berapa? Biar 2 kali 100 nih. 2 kali berapa biar jadi 100? 2 kali berapa biar jadi 100? 50. Iya, sampai 50. Jadi jangan sampai 100 lagi, sampai 50 saja. Karena tuh soalnya 2i. Jadi nanti kalau diuraikan ya balik lagi 2 kali 1, 2 kali 2, sampai nanti yang namanya 2 kali 50. 2 kali 1 kan 2, 2 kali 2 4, terus nanti sampai 100. Oke? Sampai situ lah bahan kita hari ini. Intinya sebenarnya sering-sering latihan. Dari buku-buku itu tolong dikasih latihan. Nih, saya kasih lihat sebentar. Itu apa? Sering-sering latihan ya. Soal UAS akan saya ambil dari sana semuanya. Yang baru join apa? Tolong absen di e-learningnya, daftar hadirnya diisi. Nanti ada imbang antara daftar hadir yang tanda tangan fisik itu dengan online-nya, yang di fisiknya di absen full, di absen di tanda tangani full, nanti yang di situ di e-learningnya tidak sama. Oke. Muncul nggak? Sudah kelihatan? Nah, latihan-latihan ini materinya udah saya kasih semua. Nah, latihan ini kamu kerjakanlah. Saya akan ambil beberapa soal dari sini untuk ujian akhir semester. Tolong dipelajarin. Jadi jangan cari saya bisa ada perbaikan nggak Bu? Saya nggak mau perbaikan lagi, nanti sudah UAS. Ini kan soal-soalnya ini turunan. Kan ceritanya turunan kemarin nih. Silakan dikerjakan, di latihan. Latihannya banyak nih. Saya enggak sampai ini ya. Nah, ini order ini turunan tingkat tinggi. Kemarin kan sudah. Saya ngasihnya yang materi. Nah, ini kan turunan D pangkat 3Y per DX pangkat 3. Artinya turunannya yang 3 kali. Ini cari turunan, kalau F double aksem itu turunan kedua kan. Substitusikan X-nya 2. Silakan dicari. Saya tidak sampai turunan ini. Nah, tidak sampai yang turunan implisit. Tidak sampai yang berapa kecepatannya. Tidak sampai teori soal-soal begitu. Yang simpel-simpel saja. Nah, ini implisit. Saya yang kasih kemarin kan. Nah, kita lihat soal yang integral. Ada saya attach kan. Nah, ini turunannya lagi bisa dicari. Nah, turunan berarti ada di chapter 3 ya, di bab 3-nya. Nah, saya tidak sampai kecepatan, velocity. Itu lebih susah lah kamu belajar waktu SMA sebenarnya ketimbangannya. Nah, ini ya. Ini aplikasi turunan saya nggak sampai titik maksimum, titik minimum, titik balik kan enggak. Nggak ada continue di mana-mana. Ada kan dulu tuh. Mana ya? Bentar. Nah, kan titik ekstrim kan tidak.
Halaman berapa integralnya? Nah, ada. Saya juga tidak ngajari volume benda putar. Kan ada dulu. Apa, cek dulu integralnya. Karena itu kalau sampai benda putar sudah ke kalkulus, kamu kan cuma matematika, jadi saya kasih yang simple saja semuanya. Nah ini ya, dimulai dari halaman 198, ini semua turunan nih, yang saya kasih tadi. Latihan contoh soalnya banyak banget. Ini latihan nih, problem set 38. Problem set 38 tuh semua ada soal-soal tentang integral. Coba aja dikerjakan. Sama persis dengan saya ajar tadi. Nah, halaman berapa kiri? Halaman 202, 203. Nah, ya. Integral. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang integral tentu. Yang ada batas bawah, batas atas. Kalau kamu bisa tak tentu, mudah-mudahan integral tentunya bisa. Nah, dari Ibu materinya sih cuma hari ini sampai sini. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang perlu saya ulang?